Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang sedang ada di rumah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dea Hairina dari SMAN 104 Jakarta. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang saya beri judul Peran Pemuda Qur'ani di Era Globalisasi. Mendengar pemuda Qur'ani, pasti yang terpikirkan di benak kita ialah pemuda-pemuda pejuang bangsa yang memiliki akhlakul karimah serta mampu memajukan agama, bangsa, dan negara tercinta kita. Namun, sayang 1000 kali sayang, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulu masih tradisional kini telah radikal dan liberal. Sikap sosialis kita semakin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Pemuda-pemudi zaman dahulu masih banyak yang suka main karet ataupun kelereng. Tapi, pemuda-pemudi zaman sekarang, bahkan anak-anaknya sudah menggunakan internet yang katanya lebih tren dan keren. Sungguh berbeda dahulu dan sekarang. Orang-orang berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, kesenangan akhirat malah mereka lupa. Dan dengan bangganya mereka berkata, emang gue pikirin, gue ini masih muda, umur gue masih panjang, jadi buat apa gue mikirin mati? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang lebih sadis hadirin, pemuda-pemudi zaman sekarang telah terbuai dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, kokain, bahkan bir yang telah menyebabkan mereka mengkonsumsi ganja, ekstasi, bahkan sabu-sabu hingga hancur akhlak mereka semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun, kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita bahwasanya era globalisasi juga memiliki dampak positif. Apa dampak positif globalisasi? Orang-orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap. Namun, tetap kita harus ingat, di masa carut-marut seperti sekarang ini, krisis moral kian merajalela, kemungkaran kian meningkat. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan tak dihiraukan, kemungkaran disanjung agungkan. Namun pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Islam, pejuang bangsa dan agama? Jawabannya adalah, mari sama-sama kita katakan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Mari kita satukan tekad, kuatkan iman, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sejalan dengan ayat tersebut, pemuda-pemudi zaman sekarang harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, bukan hanya kitab bacaan. Pemuda-pemudi zaman sekarang dituntut harus bisa sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang saya maksud adalah jujur dan bijaksana seperti Abu Bakar, tegas dan dapat dipercaya seperti Umar, penuh kasih sayang dan lemah lembut seperti Utsman, dan yang terakhir, memiliki intelektual yang tinggi, kecerdasan, dan akhlak budi pekerti yang baik
seperti Ali bin Abi Thalib. Jikalau pemuda-pemudi kita sudah seperti ini, niscaya Islam tidak akan dihancurkan, niscaya Islam tidak akan dijatuhkan, dan Islam tidak akan dicap sebagai agama teroris seperti yang kita rasakan saat ini. Islam akan mencapai kejayaan, Islam akan menjadi agama ternama di dunia. Sesuai sabda Rasul, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, kata Rasul, tak ada yang menandinginya. Oleh sebab itu hadirin, peran kita sebagai pemuda-pemudi Islam adalah harus bisa menegakkan semuanya. Kita juga harus bisa memiliki jiwa Mekah namun berotak London. Karena di masa yang akan datang nanti, kita yang akan menjadi pemimpin negara, kita yang akan menjadi tolak ukur kemajuan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya kemajuan dan kemunduran bangsa ada di tangan dan kaki para pemudanya. Dan iringilah itu semua dengan akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiranya cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.